Ini adalah MacBook Pro 13 inch tahun 2018, touch bar dengan RAM 8 dan storage 256 GB. Bagaimana kondisinya sekarang dan performanya di tahun 2022 ini? Dan apa yang Mas Bro perhatikan saat mau beli MacBook ini dalam kondisi bekas? Apakah masih layak dibeli? Di video ini akan kita bahas itu semua. Pertama kita cek dulu serial number-nya, apakah sudah sesuai antara kotak kemasan dan yang ada di MacBook-nya. Juga cek spesifikasi dan tipenya apakah sesuai. Di websitenya dicek coverage apple.com. Walaupun untuk MacBook Pro 2018 tuh rata-rata bekasnya tuh pasti warrantinya sudah habis. Yang kedua kita cek hardware-nya, yaitu dari bodinya, penampilan luar, layar, dan keyboardnya. Kondisi punya saya ini ada beberapa lecet di bagian ujungnya karena terbentur, jadi lebih baik pakai case pada saat dibawa-bawa. Layarnya sudah nggak mulus lagi karena sering kegesek sama bagian keyboard, jadinya agak sedikit baret-baret. Karenanya itu saya kasih tisu di bagian dalam pada saat ditutup. Cek semua tombol keyboardnya apakah ada yang macet dengan cara tes ketik di Note atau di Word. Punya saya masih bagus karena sering dibersihkan, semua tombol masih responsif. Untuk layar, perhatikan tiap pikselnya dengan tes warna merah, hijau, biru, hitam, dan putihnya. Jadi apakah ada dead pixel atau tidak. Banyak masalah MacBook Pro di seri sebelum 2018 itu ada di FlexGate. Kondisi di mana layar tiba-tiba mati saat MacBook dinyalakan. Ini diakibatkan karena kabel fleksibel dari motherboard ke layarnya sobek. Yang ketiga kita cek speaker dan serta kameranya. Pastikan suara speakernya masih bagus dan tidak pecah suaranya saat kita mendengarkan musik dengan cara memaksimalkan volume suaranya. Speaker MacBook saya nggak pernah ada masalah sampai sekarang. Suara high dynamic range MacBook Pro bagi saya itu tetap terbaik di kelas laptop. Untuk kamera depan juga pastikan berfungsi normal. Kita coba FaceTime ataupun kita coba video ataupun foto. Yang keempat kita cek kualitas baterai dan charger. Klik logo Apple yang ada di bagian kiri atas, terus kita pilih About this Mac, terus kita pilih System Report, terus kita pilih tab Power, lalu kita lihat bagian battery health-nya. Sudah berapa cycle count-nya dan status baterai apakah normal atau harus diganti. Jangan lupa tes charger MacBook-nya. Baterai MacBook punya saya ini statusnya masih normal dan cycle count masih 2019. Akan tetapi kadang suka nggak bisa hidup dan layarnya mati blank, hitam, padahal baterai status masih di atas 50%. Jadi harus dicolok kabel, charger baru bisa nyala lagi, alias baterai saya kondisinya sudah drop. Terakhir, kita lakukan tes menggunakan Apple Diagnostic. Caranya, kita matikan dulu MacBook Pro kita, terus kita hidupkan dan tahan tombol D sampai muncul garis status proses. Tunggu dan lihat hasil tesnya, apakah ada masalah atau tidak di hardware-nya. Selama saya pakai MacBook Pro 2018 ini, ada beberapa hal yang saya kurang suka, yaitu walaupun ukurannya kecil 13 in, tapi lumayan berat saat kita bawa bepergian pakai tas ransel. Beratnya 1,34 kg. Saya bayangkan apalagi ukuran yang 15 in atau 16 in yang terbaru, pasti lebih berat lagi. Saat editing video, berapa kali pernah mengalami overheat yang bikin kipasnya jadi kencang banget dan berisik, serta beberapa kali hang dan freeze karena terlalu banyak pakai efek video di Final Cut Pro X. Untuk taskbar, bisa saya bilang tidak berguna, kecuali buat fitur atur volume aja, sisanya sih hampir nggak pernah saya pakai. Jadi buat yang punya MacBook non-taskbar, jangan berkecil hati, sebenarnya fitur ini murni gimmick, karena terbukti sudah dihilangkan di seri MacBook Pro yang terbaru. Storage MacBook Pro saya ini cuma 256 GB, itu sedikit banget rasanya, jadi buat editing video, saya butuh menggunakan storage eksternal seperti SSD ataupun hard disk eksternal. Untuk performa MacBook Pro 2018 masih bisa diandalkan dalam menjalankan aplikasi seperti Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, itu sudah cukup baik. Kecuali untuk editing video 4K mungkin agak berat, apalagi ditambah dengan banyak efek videonya. Apabila dibandingkan dengan MacBook Pro M1 terbaru, jelas akan terasa perbedaan di kecepatan prosesornya. Jadi jika ada dana, lebih baik beli seri yang terbaru. Oke, itu semua yang bisa kita infokan. Semoga video ini membantu Mas Bro yang lagi bingung untuk beli atau tidak MacBook Pro bekas seri ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you Mas Bro, bye. Oh honey, though our friendship ceases from